Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Izin mempresentasikan PPT kelompok kami yang berjudul Etika Profesi yang beranggotakan Muhammad Faraiswanto, Naufal Zaki Zain. Peta konsep hard skill. Yang pertama, pengertian hard skill. Yang kedua, fungsi. Yang ketiga, contoh. Yang keempat, cara meningkatkan hard skill. Pengertian hard skill itu sendiri keterampilan teknis yang diperlukan untuk merancang, membangun, dan mengelola infrastruktur. Yang kedua, fungsi. Desain dan analisa struktur memungkinkan insinyur sipil untuk merancang struktur yang aman dan efisien serta menganalisis perilaku struktur di bawah berbagai beban kondisi lingkungan. Keterampilan ini membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian proyek konstruksi agar sesuai dengan anggaran dan jadwal yang ditetapkan. Penguasaan teknologi konstruksi. Memahami teknologi terbaru seperti Building Information Modeling atau BIM sangat penting untuk meningkatkan efisien dan akurasi dalam proyek. Keterampilan permodelan dan simulasi. Kemampuan menggunakan perangkat lunak permodelan membantu dalam visualisasi proyek. Contoh hard skill. Memahami langkah-langkah perhitungan balok sederhana, membuat gambar pada aplikasi SAP 2000, membuat gambar simbol teknik, membaca gambar teknik, memahami jenis-jenis struktur jembatan, memahami tools dalam aplikasi SAP 2000, menghitung reaksi tumpuan pada balok sederhana, menghitung momen pada balok sederhana, menghitung lintang pada balok sederhana, menghitung rangka struktur menggunakan metode Ritter, menghitung rangka struktur menggunakan titik buhul, dan lain-lain. Cara meningkatkan hard skill. Yang pertama, latihan secara konsisten untuk mengasah keterampilan. Yang kedua, mengikuti kursus. Yang ketiga, temukan mentor yang berpengalaman dalam bidang yang ingin kamu pelajari. Peta konsep soft skill. Pertama, pembahasan soft skill. Kedua, manfaat soft skill. Ketiga, contoh soft skill. Keempat, cara meningkatkan soft skill. Pembahasan soft skill merupakan keterampilan non-teknis yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan para insinyur sipil dalam berinteraksi dan bekerjasama dalam proyek konstruksi. Manfaat soft skill meningkatkan kolaborasi tim. Kemampuan berkolaborasi sangat penting untuk bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk arsitek, kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga proyek dapat berjalan lancar. Kedua, kepemimpinan yang efektif. Keterampilan kepemimpinan dapat memotivasi tim, mengelola konflik, dan membuat keputusan yang tepat di lapangan, yang sangat krusial dalam situasi yang dinamis dan penuh tekanan. Ketiga, pengelolaan waktu yang baik. Kemampuan mengatur waktu membantu insinyur sipil untuk memengaruhi tenggat waktu proyek dan mengelola sumber daya dengan efisien. Keempat, komunikasi yang efektif. Keterampilan komunikasi yang baik memungkinkan insinyur untuk menyampaikan ide dan instruksi dengan jelas kepada tim dan dapat meminimalisir resiko. Contoh soft skill, berkolaborasi, kepemimpinan, berpikir praktis, kreativitas, kemampuan komunikasi, negosiasi, integrasi, dan koordinasi, pengelolaan resiko. Cara meningkatkan soft skill. Pertama, mendengarkan dengan aktif. Latih kemampuan mendengarkan dengan memahami perspektif orang lain. Kedua, berpikir kritis. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan merenungkan
dan pengambilan keputusan yang dapat diambil. Ketiga, mengikuti kursus atau workshop. Daftar untuk kursus pengembangan diri yang menawarkan pelatihan dalam komunikasi, presentasi, dan manajemen waktu. Pengalaman magang. Manfaatkan pengalaman magang untuk mengenali lingkungan lebih lanjut. Kesimpulan, hard skill dalam teknik sipil berfokus pada keterampilan teknis dan pengetahuan spesifik yang diperlukan untuk desain, analisis, dan implementasi proyek infrastruktur. Soft skill di sisi lain berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kemampuan interpersonal, komunikasi, dan adaptabilitas yang semakin penting dalam era revolusi industri. Demikian hasil presentasi kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.